Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengajar Scratch yaitu Ibu Yusnizar. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi Scratch untuk kategori pemandangan alam yang dimana terdiri dari dua bagian, yaitu menyisipkan backdrop dan sprite. Itu tahap awalnya. Yang kedua adalah coding, ya. Nah, untuk itu di sini saya akan bercerita tentang bagaimana tata cara atau seni di dalam menyisipkan backdrop dan sprite, ya. Nah, kita coba. Di sini materi ajarnya adalah mengenal sprite pada Scratch 3.0, menyisipkan sprite pada Scratch 3.0, mengenal backdrop dan menyisipkan backdrop. Langkah kerjanya adapun sebagai berikut, yaitu judulnya mengagumi pemandangan alam. Yang pertama adalah kita sisipkan backdrop dengan gambar pemandangan alam minimal 5, ya. Itu langkah kerja yang pertama. Kita coba lihat. Nah, cara untuk menyisipkan backdrop, ya, ada yaitu kita masuk ke sini, ya, ke backdrop. Nah, untuk hal ini kita menggunakan bukan fasilitas yang disediakan oleh Scratch, ya, tetapi menggunakan upload, ya. Di sini menggunakan upload. Ketika kita klik tombol ini, maka akan terbukalah penyimpanan kita di sini, ya. Kita arahkan tentunya. Nah, ada beberapa slide, ya, yang sudah saya siapkan, yaitu 5 slide. Untuk itu kita klik slide 1, kemudian open. Nah, berikutnya adalah dia akan tampil, ya, akan tampil seperti ini. Nah, untuk merapihkan backdrop pada kanvas, maka kita masuk ke fasilitas editing, ya. Editing dimana ini kita pakai ini untuk membatasi semua area yang akan kita rapihkan. Setelah itu kita rapihkan sebesar kanvas, ya. Seperti apa hasilnya? Seperti ini hasilnya, ya. Seperti ini hasilnya untuk slide pertama. Kita rapihkan, ya. Untuk yang berikutnya adalah kita hapus, ya. Hapus dulu karena kan kita akan ganti, bukan ini sprite-nya. Bagaimana cara menghapusnya? Kita klik pada sprite, kemudian klik kanan, kita tekan delete, ya, delete, ya. Setelah itu apa yang akan kita lakukan lagi? Nah, kemudian ini kan slide pertama, ya. Nanti kita akan masukkan. Kita lihat dulu. Ini adalah slide pertama, seperti ini tampilannya. Kemudian kita tambahkan di bagian bagian custom dari backdrop tersebut, kita tambahkan yang fasilitas di sini, ya, di sebelah kirinya, ya, tuh nanti kita tambahkan sebagai unggah latar, ya. Kita masukkan slide yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, seperti itu. Nah, slide kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, gitu, ya. Kemudian tampilannya akan seperti ini setelah kita rapihkan, seperti yang di sebelah kiri, ya. Nah, selanjutnya bagaimana, Bu? Kita lihat lagi. Selanjutnya langkah yang berikutnya adalah apa? Di langkah kerjanya, ya. Nah, sisipkan backdrop, udah, atur ukuran backdrop sesuai kanvas. Sisipkan sprite every working, ya. Artinya sprite ini digunakan untuk fasilitas berjalan, animasi berjalan. Yang mana di animasi berjalan itu
harus memiliki lebih dari satu custom, jadi dia variasinya lebih banyak, lebih bagus tampilan suatu hasil daripada pergerakannya nanti. Kemudian kita lihat lagi seperti apa sprite-nya. Ganti nama sprite-nya dengan nama kita. Seperti ini hasilnya. Nah, ini sprite every walking ya. Kemudian kita ganti dengan nama kita. Nama saya kan Buyus ya. Nah, ini Buyus gitu. Setelah itu apalagi Bu? Setelah itu nah, kita lihat perintahnya yang kembali lagi ke tadi. Karena ini langkah kerja kita ya, biar efektif gitu. Setelah ganti nama sprite dengan nama kita, arahkan backdrop ke custom pertama ya. Arahkan backdrop ke custom pertama. Kenapa custom pertama? Nanti secara default yang ditampilkan urutannya kan ketika dia berjalan dari satu backdrop ke backdrop lainnya. Otomatis kita akan arahkan dia ke backdrop yang pertama dulu gitu. Kalau tidak ditekan backdrop pertama, dia akan ngaco nantinya. Setelah itu backdrop ke custom pertama. Sisipkan melalui upload sprite burung terbang. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana cara mengarahkannya? Ada tulisan panggung ya. Ini kan dalam bahasa Indonesia. Kita klik di sebelah kanan, klik untuk mengarahkan, yes. Nih fasilitasnya. Kita klik untuk mengarahkan agar nanti di sini tampilannya dia backdrop pada slide pertama. Setelah itu kita lihat, nah nanti dia akan berjalan secara berurutan pada backdrop ini ya. Setelah itu nah, apalagi kita unggah sprite ya. Unggah sprite itu dari sini. Unggah sprite apa Cina katanya gitu. Oh iya, sprite burung. Kita unggah bukannya searching dari fasilitas yang disediakan oleh Scratch ya. Bu, gimana cara unggahnya? Kan belum bikin dulu. Bagaimana cara membuatnya? Kita googling, kita cari burung yang ada beberapa tampilan yang bergerak ya kan, minimal ya 3 lah gitu. Kita ambil gerakannya berbeda-beda ya, supaya dia bisa ada pergerakan nantinya. Nah kemudian setelah itu kita hapus latar belakangnya untuk kita jadikan sprite dengan background, hapus backdrop secara online gitu, dengan menggunakan hapus backdrop secara online. Setelah itu, setelah kita jadikan dia sprite ya kan, kita upload di sini. Nah, ini tampilan awalnya. Kemudian apa katanya? Disuruhnya apa setelah itu? Kita lihat lagi. Tambahkan customnya tadi yang saya bilang lebih dari satu ya. Ganti nama sprite-nya dengan burung terbang. Perkecil ukuran burung. Seperti itu. Kita lihat lagi. Bu kok bolak-balik misalnya gitu. Ya memang begitu karena langkah kerjanya ada di depan tadi. Seperti itu. Nah, setelah kita upload dia seperti ini, kita tambahkan customnya ya, tambahkan customnya minimal 3. Kalau ada yang kurang rapi di dalam menghapus latar belakang untuk proses dia dijadikan sprite-nya, kita editing dengan cara dihapus bagian yang ininya, bagian yang kurang bagusnya ya, kita hapus, kita jadikan rapi gitu. Kita jadikan rapi seperti ini misalnya ya.
Nah, kita hapus, kita jadikan rapi gitu. Kemudian apalagi, ganti nama backdrop ini yang defaultnya WhatsApp ya menjadi burung terbang. Bagaimana cara gantinya? Di atas sini nama sprite-nya ya, cara menggantinya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian rubah ukurannya menjadi 30 size-nya. Nah, setelah itu apa perintahnya? Kita lihat lagi perintahnya. Sisipkan butterfly 1. Ganti nama dengan kupu-kupu, perkecil ukurannya. Nah, butterfly 1 itu kita ambil dari fasilitas yang telah disediakan oleh sprite ya. Pilih sprite di sini. Kemudian yang ini. Nah, di sini pilih sprite seperti biasa, kita cari yang butterfly 1. Kita cari yang butterfly 1, kemudian kita langsung ganti namanya menjadi kupu-kupu. Ini fasilitas yang ada di Scratch ya. Nah, dia ada beberapa custom tuh, ada beberapa custom ya gitu. Nah, kemudian apa? Nah, selesai gitu. Ini adalah tahap pertama kita untuk melakukan proses pembuatan coding ya, animasi pemandangan alam ya, indahnya pemandangan alam seperti itu. Kembali lagi, ada berapa slide itu ya, lembar kerja kita ada berapa slide. Jadi kreativitas itu sangat dibutuhkan ya. Kreativitas itu di sini sangat sekali bermanfaat agar menunjang keindahan daripada program atau coding yang akan kita buat nanti. Seperti itu.